warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN, perkenalkan nama saya Nurmawati SAG, NIM 23031170135, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Walisongo Semarang, tahun 2023 angkatan pertama. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Gunung Alif kelas 10. Materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, takabur, dan hasud. Demikian perkenalan saya. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap, berdoa mulai. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semangat, sehat, luar biasa. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, semangat luar biasa ya. Berarti kita semangat ya hari ini belajarnya. Nah, sebelum kita mulai ke dalam materi yang akan kita bahas, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Rohela, Hadir, Bu. Dila Sapitri, Hadir, Bu. Dwi Gitela, Hadir, Bu. Mina, Hadir, Bu. Chelsea, Hadir, Bu. Jihan, Hadir, Bu. Airin, Hadir, Bu. ya, Elsa Nadila. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, di dalam materi bab 3 ini yang akan kita bahas yaitu tentang manfaat menghindari hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasud. Nah, di dalam bab 3 yang akan kita bahas ini, yang manfaat menghindari hidup berpoya-poya ini termasuk ke dalam akhlak mazmumah ya. Nah, akhlak mazmumah ini sudah pernah kalian dengar mungkin dalam keseharian kalian ya. Apa itu akhlak mazmumah? Ada yang tahu? Ya, silakan Pina. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau perilaku yang tercela. Contohnya adalah melakukan sesuatu untuk bertujuan menunjukkannya kepada orang lain. Ya, itu yang dimaksud dengan akhlak mazmumah. Yang jelas akhlak mazmumah itu adalah akhlak tercela, yaitu perbuatan yang tidak baik. Ya. Nah, di dalam bab 3 ini kita akan mempelajari untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu supaya peserta didik dapat menjelaskan atau memahami pengertian hidup berpoya-poya, takabur, ria, hasud, ya, memahami atau menjelaskan pengertian hidup berpoya-poya, takabur, hasud, ria, dan sum'ah. Nah, dan juga mampu menganalisis hidup dengan bersikap berpoya-poya, ria, takabur, hasud, dan sum'ah. Kemudian yaitu akhlak mazmumah yang di awal tadi Ibu sampaikan ya, bahwa akhlak mazmumah itu adalah apa? Akhlak yang tercela. Nah, kita memasuki adalah
Di sini bisa kalian lihat berfoya-foya itu adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang. Nah, untuk yang kedua yaitu selain dalil dari larangan bersikap berfoya-foya itu ada di surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudara setan dan setan itu sangat minta kepada Tuhannya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya pengertian dari ria, ya. Ria ini adalah pamer, ya. Pamer istilahnya adalah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar mendapat pujian. Nah, mungkin dari ria ini, sikap ria ini bisa kalian cari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya banyak ya. Nah, contohnya banyak. Nah, selain ria, tadi kan sudah hidup berfoya-foya. Sekarang sum'ah. Pengertian dari sum'ah yaitu amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Ya. Nah, contohnya mungkin bisa kalian lihat orang yang akan memberikan sebagian hartanya beramal sekian juta kepada si anu. Nah, itu yang dinamakan dengan sum'ah. Jadi ibadah dia yang diperlihatkan kepada orang lain, ya. Selanjutnya yaitu tentang takabur. Takabur ini yaitu sikap mental dan perbuatan yang merasa dirinya lebih besar, lebih tinggi, lebih pandai atau lebih segalanya. Bisa juga dikatakan dengan sombong. Nah, dari sifat takabur tadi, sikap sombong mungkin tidak usah jauh-jauh pun bisa kalian cari, ya. Enggak, gambarannya ada di keseharian kalian. Orang yang takabur itu sama jadi dengan orang yang sombong. Kita akan bahas tentang hasud. Yaitu hasud ini adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu dan lainnya, atau usaha, ya. Nah, jadi contohnya hasud itu banyak, ya, terutama dengan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hasud, ya. Contohnya apa? Kalian ada yang tidak suka dengan rekan sekolah atau teman, ya, temannya ada yang tidak suka. Kalian menghasut teman yang ini supaya tidak menyukai teman yang satunya, ya. Nah, di dalam manfaat menghindari sifat dari berfoya-foya banyak, ya. Nah, jadi di sini ibu tugaskan kalian supaya mencari apa saja dalil naklinya, contohnya, penjabarannya dari hidup berfoya, terus takabur, sum'ah dan ria dan hasud, ya. Nah, nanti kalian silakan bentuk per kelompok di pelajaran yang kalian punya. Silakan cari itu dari pengertian, terus contohnya, dalil naklinya. Silakan kalian cari di situ, kalian rangkum atau bagaimana nanti dipresentasikan ke depan perwakilan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, silakan. Untuk menyingkat waktu, silakan kalian kerjakan. Ya, untuk sambil kalian mengerjakan, ya, ibu berikan contoh di dalam video ini
Silakan kalian saksikan atau simak makna apa yang terdapat di dalam video ini. Ya, riaknya ada, semuanya ada, atau maksudnya ada. Ya, nanti baru kalian diskusikan apa yang dimaksud tadi, baru nanti dipersentasekan. Kelompoknya sudah terbentuk kan? Sudah. Ya, silakan simak videonya dulu ya. Nah, silakan disimak, diperhatikan nanti apa yang akan kalian temukan di dalam video ini, maknanya ya. Oh, jam tangan baru ya, Bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 emang. Nah, itu ya. Sudah kalian saksikan sedikit kartun ya. Nah, di situ kalian bisa lihat makna dari kartun tersebut, apa yang kalian dapat ya. Sesuai yang akan kita bahas ini yaitu bab 3 tentang apa? Berpoya-poya, hasud dan sum'ah. Nah, itu silakan kalian cari pengertian dalil dan contoh-contohnya yang kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan. Ini Ibu, kalian cari bahasannya, silakan. Ria dan Sum'ah. Ya, silakan dikerjakan. Nah, cara di situ cari apa itu yang dimaksud dengan berpoya-poya. Ria, sum'ah, takabur dan hasud. Presentasikannya perwakilan ada? Sudah? Ya, Ibu persilakan oleh kelompok 1 yaitu tentang berpoya-poya. Untuk kelompok 1, ya silakan Dila dan Noel. Yang lain silakan ya diperhatikan persentase dari hasil temannya, dan jika ada yang mau bertanya ya dipersilakan. Ya silakan Dila dan Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil
kerja kami. Pengertian sifat hidup berfoya-foya, tabdzir atau israf. Sikap tabdzir dan israf memiliki kemiripan pengertian dan makna. Tabdzir boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan hak tidak hak. Apabila seseorang mengeluarkan harta sangat banyak tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk pemborosan. Sebaliknya, jika seseorang mengeluarkan harta meskipun sedikit tetapi untuk hal-hal yang dilarang agama, maka ia termasuk pemborosan. Dalil Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Contoh perilaku sifat hidup berfoya-foya. Contohnya dalam makan dan minum. Contoh tabdzir dalam berbicara. Contoh dalam penampilan. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya, tabdzir atau israf. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, malaikat akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, berpotensi menimbulkan sifat akhir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya: membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, bersifat rendah hati. Demikian presentasi dari kami. Tadi adalah sikap atau yang termasuk ke dalam akhlak mazmum. Foya-foya adalah dengan sikap menghambur-hamburkan uang dengan cara apa? Misalkan membeli makanan, minuman secara berlebihan, membeli pakaian dengan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, intinya itu baik. Yaitu yang tentang sikap berfoya-foya. Kita lanjutkan yang kelompok 2, yaitu tentang riya dan sum'ah. Ya, untuk kelompok 2 Ibu persilakan untuk mempresentasikan dari wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang riya. Riya artinya melakukan ibadah, mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan. Hal ini dikarenakan sifat riya terkait dengan niat. Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang bersedekah karena riya dan sum'ah sama halnya dengan orang yang melakukan ibadah salat dengan riya. Adapun contoh-contoh riya dan sum'ah. Contoh riya, seorang yang bersedekah di hadapan orang lain dengan nominal besar agar dipuji. Contoh sum'ah, seorang yang bersedekah ingin mendapatkan pujian dari orang lain, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Apa contoh sum'ah? Contoh sum'ah, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Contoh dalam perilakunya mungkin ya, contoh sum'ah ya, kepada orang lain. Yang jelas itu adalah sum'ah. Misalkan kalian membantu atau bersedekah kepada, nah itu amal ibadah yang ingin dilihat, itu disebut adalah dengan sum'ah. Pengertian dan contoh dari sum'ah. Ya, silakan, itu presentase dari kelompok 2. Ya, silakan kasih apresiasinya untuk kelompok 2. Presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke dalam kelompok yang selanjutnya, ke dalam bahasa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang takabur dan hasyud. Pengertian takabur adalah sikap sombong merasa paling hingga menyerang orang lain. Orang takabur akan memperlihatkan kelebihannya untuk membuktikan diri bahwa ialah yang terbaik sambil mengejek serta merendahkan orang lain. Takabur merupakan salah satu sifat tercela yang sebaiknya dijauhi karena bisa membuat seseorang berkeinginan dalam menampakkan kehebatan dirinya yang terus-menerus di hadapan orang lain. Bahkan dengan sifat takabur, seseorang bisa juga dijauhi oleh orang-orang terdekat. Dalil dari takabur. Kesombongan adalah menolak kebenaran serta merendahkan manusia. Contoh dari sifat takabur adalah selalu merendahkan dan meremehkan orang lain, tidak mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan selalu merasa paling tinggi. Pengertian hasyud adalah perasaan tidak senang melihat orang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berusaha dengan berbagai cara agar orang yang mendapatkan nikmat dan kesenangan tersebut kembali seperti semula. Kepuasannya akan berfirman, wa min syarri hasidin iza hasad, artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Contoh perbuatan hasud adalah selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya, apa pengertian takabur? Takabur adalah sikap sombong merasa paling tinggi hingga menyebabkan orang lain. Nah, itu pengertian dari takabur ya, yaitu sifat membanggakan orang, selalu berbangga diri, menyombongkan diri dengan pangkatnya. Itu contoh dari takabur dengan pangkat. Misalkan contoh takabur dengan hartanya, dia selalu berpakaian berlebihan, memamerkan apa yang dia punya ya. Nah, yaitu persentase dari kelompok 3, yaitu tentang takabur dan hasud. Mungkin ada yang akan ditanyakan lagi ke kelompok 3? Cukup? Nah, ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 3 ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi yang sudah kalian presentasikan dan sudah kalian cari. Apa itu tentang pengertian, contoh, dan dalil dari sikap hidup menghindari hidup berpoya-poya ya. Takabur, ria, hasud, dan sum'ah. Nah, dari bab 3 ini yang sudah dapat kalian pahami tentang sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, hasud, itu apa saja yang kalian dapat? Pemahaman yang kalian dapat dari sikap berpoya-poya, berarti apa yang kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak hidup berpoya-poya? Lihat Chelsea, apa sih supaya kita tidak hidup berpoya-poya? Itu dengan cara apa? Berperilaku baik. Ya, berperilaku baik, yaitu tidak boros, yaitu sikap hidup berpoya-poya. Dan yang selanjutnya adalah ria dan sum'ah. Nah, supaya kita tidak ria dengan apa yang kita punya, itu dengan cara apa? Meluruskan niat, yaitu meningkatkan ibadah kita, yaitu entah ibadah sholatnya, entah itu ibadah amal sedekahnya, banyak ya, entah itu dari akhlakul karimahnya, itu sangat mempengaruhi supaya kita tidak berbuat takabur, ria, berpoya-poya, hasud, dan sum'ah ya. Intinya kembali kepada ibadah kita supaya lebih merendahkan diri, dalam arti bukan direndahkan. Jadi supaya hidup itu bijaksana ya, jangan cepat terlalu tinggi hati atau sombong, jangan ria ya.
Nah, jadi itu dengan cara meningkatkan iman kita, yaitu meningkatkan ibadahnya ya. Jangan pula kebanyakan orang yang bersikap ria, sombong, takabur, hasud ya, karena mereka kebanyakan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Baru dikasih amanat sedikit tentang hartanya, dia mulai berlaku sombong. Baru sedikit dia dikasih prestasi, mulai sombong. Ya kan? Nah, intinya orang yang kebanyakan bisa kalian lihat mungkin di lingkungan kalian sendiri, orang yang kaya itu ada yang sombong, ada yang tidak. Itu lihatlah, bisa kalian teliti, bisa kalian analisa kenapa di lingkungan kalian ini ada orang yang sombong, ada orang yang tidak sombong dengan hartanya. Tapi kebanyakan di dalam kehidupan sehari-hari ini, di lingkungan kalian, entah di teman, ya kan, rekan, saudara, atau di lingkungan kalian yang kalian lihat, orang yang kaya sombong itu bisa jadi dicarinya dengan mudah, ya. Ya ibaratkan ada orang dengan mencari hartanya dengan bersusah-susah dahulu, dia merasakan bersenang-senang kemudian ya, karena merasakan susahnya bagaimana mencari harta. Tapi kadang dengan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian itu, yaitu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kebanyakan orangnya menggunakannya di jalan Allah, karena mereka niatnya mencari rezeki untuk beribadah. Beda dengan orang yang mendapatkan hasilnya secara singkat atau secara cepat. Dia mulai tinggi hati. Entah itu harta yang didapatkannya mungkin dari dapat togel, tahu togel? Nah, entah dapat dari undian atau judi, dapat sekian M, ya? Tahu M? Bukan ember, miliar, ya. Nah, dari sekian miliar mungkin dengan cara dapatnya mudah. Nah, jadi dikasihkanlah ke orang yang tidak mampu. Kalau zaman sekarang bawa uang di plastik, diserahkan kepada orang yang tidak mampu, tetapi sambil di video. Banyak kan di TikTok atau di YouTube. Itu termasuk ke dalam apa? Ria. Nah, dari hal seperti itu bisa kalian temukan kan, mana yang disebut ria, takabur, sum'ah, dan hasud. Ya. Nah, itu. Jadi banyak ditemukan dengan unsur-unsur takabur dan ria. Itu sangat berkaitan erat. Takabur, ria, hasud, dan sum'ah akhirnya lari ke poya-poya. Karena di dalam 6 poin ini, 5 mana? 6 ya? 5 poin ya. Poya-poya, ria, sum'ah, hasud, dan takabur. 5 poin ini sangat berkaitan erat. Ya, nah kalau sudah berpoya-poya, otomatis dia berbangga diri dengan takabur dan ria. Akhirnya timbul hasud dan sum'ah. Hasud apa? Karena saking berlebihannya, ya kan? Adalah tetangganya yang melihat karena mungkin tidak mampu, ya kan? Nah, membicarakan ke saudaranya atau tetangganya supaya menghasut, si anu begitu. Nanti kan timbulnya apa? Dapatnya dari mana? Apa dari nuyul atau dari apa kita? Biasanya ada kalimat-kalimat mungkin yang pernah kalian dengar seperti itu ya. Orang yang menghasut akhirnya timbul rasa iri, ya kan? Nah, itulah di dalam kehidupan ya, yang bisa kalian dapatkan di dalam keseharian kalian, ya. Nah, jadi untuk menghindari sikap berpoya-poya, takabur, sum'ah,
ibadah. Ya, contohnya dengan cara apa meningkatkan ibadah? Sholatnya tepat waktu. Jangan habis sholat langsung lari. Harusnya zikir, baca Al-Quran, atau bacalah yang kitab mungkin atau ilmu-ilmu fikih yang bisa kalian pahami supaya paham supaya bagaimana kita tidak sombong, ya kan? Bagaimana kita supaya tidak kabur, bagaimana kita supaya menahan hawa nafsu. Jangan nanti melihat begitu dadakan tetangganya atau saudaranya beli mobil atau beli emas kan. Nah, terus akhirnya timbullah menghasut ke kanan dan ke kiri, timbullah fitnah. Jadi kita bagaimana supaya kita menghindari hal-hal yang mendekati untuk berbuat hasud, takabur, berpoya-poya, ria dan sum'ah. Nah, yang bisa kita ambil dari kesimpulan ini adalah salah satu, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulannya? Saya Bu. Ya, silakan Fitri. Satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Ya, itu tadi berarti apa? Kita harus lebih mendekatkan kepada Allah. Yaitu zat di sini adalah zat yang mengatur hidup manusia adalah Allah. Iya kan? Nah, itu saja. Nah, yang antaranya adalah zatnya tadi Allah yang mengatur dengan jalan ibadah. Banyak ibadahnya seperti tadi itu meningkatkan amal perbuatan baik, yaitu ibadah sholat, zikir, baca Al-Quran, sedekahnya. Ya, kalau misalkan belum mampu untuk sedekah seperti memberikan uang karena kalian belum bisa mencari, bisa membantu temannya yang kesulitan, misalkan dalam hal belajar. Temannya ada yang apa? Kerjain sendiri. Nah, jangan seperti itu ya, itu contoh kecilnya. Ya, bagaimana kita membantu itu tidak harus dengan berbentuk materi. Memotivasi temannya pun itu termasuk bantuan berbuat baik. Ya, jangan ada anak yang temannya dapat ranking. Nanti saya bantu kamu dapat ranking, saya enggak. Nah, itu sudah termasuk ke dalam kalimat hasud. Ya. Nah, mungkin itu saja yang sudah kalian pahami tadi, yaitu tentang berpoya-poya, sikap berpoya-poya, sum'ah, ria, takabur, dan hasud. Ya, sudah bisa dipahami ya pengertiannya? Coba ibu ingatkan lagi, pengertian berpoya-poya tadi apa? Ya, apa salah satunya yang sudah ibu sebutkan? Ya, berpoya-poya itu apa? Kalau ada yang apa yang berpoya-poya? Silakan. Sikap yang berlebihan atau menghambur-hamburkan harta. Ya, itu sikap berlebihan atau menghambur-hamburkan harta. Itu sikap berpoya-poya ya. Nah, yang kedua, ada yang masih bisa menyebutkan? Apa itu? Sikap selain sikap berpoya-poya? Sikap ria. Ya? Sikap ria. Apa yang dimaksud dengan ria tadi? Iya, Nagita? Apa yang dimaksud dengan ria? Artinya melakukan ibadah dengan niat agar dipuji dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Iya, itu ya. Intinya setiap perbuatan yang dia perilaku menurut dia baik tetapi ingin dilihat ya, itu adalah ria. Nah, mungkin itu saja sedikit banyaknya sudah kalian pahami tentang manfaat menghindari hidup berpoya-poya, takabur, sum'ah, ria, dan hasud ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin karena waktunya sudah habis, ibu cukupkan di sini ya. Ibu cukupkan di sini. Kita lanjutkan
minggu depan kita bahas masih tentang hidup manfaat menghindari poya-poya, berpoya-poya, takabur, ria, hasud dan sum'ah. Ya. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Selanjutnya Ibu cukupkan di sini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Ya, silakan. Alhamdulillah.